2016 saya mulai berkarir. Ya. Di situ tahun-tahunnya Indonesia ini masih fokus dengan ini mohon maaf ya, saya bukan nanti Oh, mungkin oke, ada yang lebih senior mungkin nanti jadi mengatakan salah. Tapi ini dari berdasarkan Iya, observasi berdasarkan saya, Mas. pengalaman itu saja, betul. Ya. Di 2016 saya sampai ke Indonesia. Di universitas dan juga di pemerintah, kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, saya lihat itu masih sangat sangat berorientasi pada publikasi. Oh. Pada publikasi. Hanya Jadi publikasinya ya? Itu mah. Jadi pada 2016 ya, 2016 itu berorientasi pada publikasi. Bagaimana meningkatkan jumlah publikasi. Di universitas juga seperti itu. Dengan beberapa kebijakannya. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita pantas. Kata turut kerinasi belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Jadi go piga degah kamjena? Dari akhir November mah, jadi udah hampir 6 bulan lah. Udah hampir 6 bulan ya? Udah hampir 6 bulan. Iya. Sebelumnya kamu kan di BINUS kan, Bre? Iya, betul mah di BINUS. Jadi ya ini go rekam percakapan tak. Jadi sebenarnya apa yang membuat kamu untuk memilih berkarir di Jepang? Di persisnya di mana kamu ini? Di Tokyo mah. Di Tokyo, terus kamu kerja? Oh ya, sekarang saya bekerja di Tokyo City University. Oh, jadi di universitas. Iya, betul. Dulu kamu lulus di situ juga? Dulu kamu kuliah di situ juga? Enggak, kuliahnya dulu di Kepulauan Kyushu ya, di Kyushu Institute of Technology di Fukuoka. Oh, jadi bukan di alma mater dulu ya? Bukan. Oke. Ya. Jadi kembali pertanyaan pertama tadi, Iya. apa yang kamu lihat sehingga kamu memilih di situ? Karena aku lihat sebagai universitas, Bina Nusantara juga sangat bagus, sangat pesat perkembangannya, bukan? Ya, betul, Mak. Jadi, Oke. jadi apa yang membuat kamu di situ? Iya, jadi seperti ini, Mas. Jadi kan udah hampir 5 tahun ya saya berkarir di sana ya, di BINUS ya. Nah, di situ ya sudah banyak yang saya lakukan juga dari sisi pendidikan, dari sisi penelitian, dan juga pengembangan diri, dan juga pengabdian masyarakat ya. Nah, di situ selama di BINUS juga saya masih aktif juga dalam kegiatan internasional ya, seperti misalnya ada International Conference. Nah, di situ ya kami juga sering bertemu dengan para profesor dari luar ya gitu ya. Nah, ya setelah 5 hampir 6 tahun berkarir di sana, saya mulai kayaknya kok mulai pengen lapar lagi nih dalam perkembangan terkini itu seperti apa. Iya. Jadi setelah mengetahui segala ya, karena selama saya 5 tahun berkarir sebagai dosen dan peneliti di Indonesia, saya sangat aktif sekali gitu ya. Oke. Sepertinya kayaknya saya udah kayaknya sudah semua saya lakukan gitu ya. Maksudnya walaupun banyak yang masih belum dilakukan tentunya ya gitu ya. Iya. Tapi saya pengen men-challenge diri saya gitu untuk mencari suatu hal yang baru gitu kan. Bagus sekali. Jadi apa sih kira-kira
Kalau misalnya masalah publikasi mungkin selama di BINUS saya sudah belajar banyak dan juga sudah melakukan publikasi. Nah, ke depannya dari hasil penelitian saya ini, saya sebenarnya bagaimana sih penelitian ini bisa sampai diterapkan di masyarakat, misalnya sampai diterapkan di industri gitu kan. Nah, di sana saya lihat Jepang itu sudah melakukan itu sejak lama gitu, seperti contohnya waktu saya kuliah saja gitu kan, Iya iya, boleh. profesor saya waktu itu berapa kali mereka bekerja sama dengan industri, misalnya dengan ya seperti dengan Fujitsu, misalnya seperti itu. Jadi misalnya dari industri, mereka punya problem gitu, mereka punya problem, nah ketemu dengan profesor, dia tahu profesor ini keahliannya apa, lalu, "Oke, bisa tolong bantu saya men-solve problem ini nggak?" Gitu. Nah, saya pernah juga waktu itu termasuk salah satu yang di-assign oleh profesor saya membantu industri tersebut. Jadi di situ task tersebut diberikan kepada saya mengerjakan dan juga tentunya dengan, bimbingan profesor dan senior saya. Lalu akhirnya kami juga berapa kali progress meeting dengan industri dan akhirnya terakhir memberikan, solusi untuk mereka. Jadi saya lihat di sana, Oh. di Jepang hal seperti itu sudah, apa namanya, sudah sering sekali gitu dan Sudah saya sangat biasalah ya, itu Bro, sangat ya. biasa gitu. Dan saya sempat melakukan juga di Indonesia gitu, sempat ada beberapa inisiatif juga. Kita sempat, ya apa namanya, berdiskusi juga dengan industri gitu kan. Nah, ya, saya pengen belajar aja di Jepang ini seperti apa sih mereka membina seperti itu gitu ya. Karena di Oke Jepang itu oke. hubungan antara universitas dan industri sudah dekat sekali gitu ya. Udah dekat sekali ya, Ya udah dalam mesra arti sekali ya. ya, seperti contohnya juga di Korea juga seperti itu Mas, saya dengar dari Korea profesor juga saya. seperti itu ya. Jadi misalnya dari Samsung misalkan terus termasuk perusahaan paling besar ya, di Iya bidang iya elektronik. iya. Kepada mahasiswa mungkin ada ya, universitas di Korea KAIST namanya, Korea KS, heeh. Advanced of Institute Science, Arts and Technology. Oke, Jadi banyak mereka, apa namanya, memberikan project-project itu kepada universitas. Universitas. Sehingga, Oh. kolaborasi yang baik jadinya dari industri juga mendapatkan solusi ya, Iya, dengan betul betul dengan betul dengan betul. cost dengan cost mungkin yang tentunya tidak terlalu mahal misalnya gitu kan. Dari universitas sendiri mendapat mendapat benefit juga, karena karena mendapatkan ini kan kerjasama dengan industri, Kerjasama, betul betul. lalu Jadi juga bergerak dari juga penelitian itu terus ya, ya. dan juga dari, apa namanya, dari mahasiswa sendiri juga mendapatkan benefit. Oh Karena iya betul, tentu saja tentu karena saja. mahasiswa kan di sana lagi, apa ya, yang namanya lagi belajar kan, begitu nanti dari selesai selesai kuliah, ke industri itu kan tiba-tiba beda sekali, ya. Beda sekali ya, Ya, betul betul mungkin betul. kita banyaklah orang bilang kalau lulus S1 itu belum bisa apa-apa gitu kan. Tapi dengan adanya seperti itu, Kerjasama ma penelitian itu ya. kerjasama seperti itu, mahasiswa jadi udah mengerjakan problem yang terjadi di lapangan gitu kan. Nah, jadi udah dia siap ya, Nah, udah jadi lebih dia udah siap ada tentu udah tidak saja lebih ya. kaget, lebih siap gitu kan. Dan juga nantinya ya kalau masih apa namanya, ini industri ini tertarik dengan mahasiswa tersebut bisa aja langsung di-hire seperti itu kan. Nah, jadi Mmm, saya rasa itu apa namanya, kolaborasi yang saling menguntungkan satu sama lain. sangat betul 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 Nah, betul betul. di situ saya lihat ya Jepang udah dan juga banyak negara maju lain di Eropa dan Amerika sudah sangat maju dalam hal itu. Jadi saya merasa, oh kayaknya perlu lebih menggali lagi tentang hal tersebut. Nah Iya itu iya iya kenapa iya. makanya kemarin saya, apa yang memilih Jepang. Mmm. Iya, Oke oke. mhm, Jadi kalau kita bandingkanlah, mhm, Bro ya, di Jepang atau mhm, negara maju dengan Indonesia. Kalau, di Indonesia lah menurut iya, yang kamu amati selama ini, dari 100% katakanlah ya, dari mhm, 100% penelitian yang dilakukan satu universitas itu, mhm. yang benar-benar bekerja sama dengan industri itu berapa persen Oh, iya kalau di Indonesia? iya. Jadi Hmm, begini, Mas, jadi selama 5 tahun, dari 2016 saya mulai berkarir, ya. di situ Di situ tahun-tahunnya Indonesia ini masih fokus dengan, ini mohon maaf ya saya bukan nanti Oh, mungkin oke oke, Pak. Ini ada yang lebih senior mungkin nanti jadi mengatakan tapi ini dari berdasarkan iya, observasi saya, berdasarkan Mas, ya. pengalaman itu saja, betul, Ya, Pak. Heeh. di 2016 saya sampai ke Indonesia, Hmm. di universitas dan juga di pemerintah kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan,
Saya lihat itu masih sangat masih sangat berorientasi Berorientasi. pada publikasi. Pada Oh, publikasi. hanya Jadi publikasinya ya? itu mah. Jadi pada 2016 ya, 2016 Hmm. itu berorientasi pada publikasi. Bagaimana meningkatkan jumlah publikasi. Di universitas juga seperti itu. Dengan beberapa Hmm. kebijakannya memacu supaya para faculty member itu bisa menghasilkan banyak publikasi. Nah, jadi saya lihat di situ perkembangannya. Di Universitas di BINUS sendiri juga saat itu lagi perkembangan juga untuk peningkatan jumlah publikasi dan juga Iya, peningkatan iya, sekarang iya. sudah cukup pesat. Hmm. Nah, tapi saya lihat ini luar biasa sekali Presiden Jokowi ya, saya rasa punya visi yang luar biasa menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Menteri Pendidikan Pendidikan ya? Kebudayaan. Nah, jadi saya lihat, wah ini visioner sekali ya, benar-benar out of the box ya. Karena Presiden Jokowi ini menunjuk Nadiem Makarim yang notabene bukan akademisi, Mas. Jadi kalau Bukan, kita lihat iya, bukan. kita lihat Praktisinya dia ya, ya dia praktisi. praktisi. Betul, Ya, betul. kita lihat dari dulu kan yang namanya Menteri Pendidikan Kebudayaan itu selalu akademisi ya, selalu profesor dan Selalu sebagainya. akademisi, betul. Nah, artinya apa? Artinya ya mungkin Jokowi sudah melihat ya, bagaimana nih transisi dari mahasiswa ini ke industri ini bisa berjalan dengan mulus. Nah, dari kebijakannya, berapa program-programnya Menteri Nadiem Makarim ini, yang saya lihat banyak program-programnya luar biasa juga. Misalnya salah satunya program Kedai Reka gitu, Mas. Nah, Oh, jadi iya, iya, program iya. Kedai Reka ini menjadi platform juga bagi industri dan juga peneliti itu tuh saling bertemu. Jadi peneliti bisa menampilkan penelitiannya di sana, dan lalu juga industri nanti bisa melihat-lihat penelitian para akademisi seperti Para apa. akademisi ini ya. Ya. Nah, lalu nanti di situ ada terjadi diskusi antara akademisi dan peneliti. Nah, lalu nanti mereka mengajukan proposal ke pemerintah, dan pemerintah akan memberikan istilahnya akan investasi di kerjasama Investasi. tersebut. Asalkan industri itu juga berinvestasi terhadap proyek tersebut gitu. Jadi saya lihat sebenarnya di zamannya Menteri Nadiem Makarim ini itu sebenarnya sudah dimulai, Mas, seperti itu. Sudah dimulai itu Ya. ya, sudah Jadi dimulai. saya rasa itu wajar ya. Semua negara di dunia juga seperti itu. Awalnya mereka berorientasi pada publikasi. Kita lihat kenapa Singapura juga seperti itu. Singapura juga berapa tahun sebelumnya ini juga masih berorientasi sangat publikasi. Tapi ketika publikasi mereka sudah mulai settle, mereka sudah mulai beralih ke tahap berikutnya. Nah, bagaimana bisa Oh. membuat peneliti ini bisa berimpact langsung pada masyarakat, pada industri, seperti itu, Mas. Nah, Iya, iya. silakan, Mas. Kalau memang itu masih berorientasi pada publikasi, itu kan berarti setelah penelitian itu selesai baru dipublikasikan. Betul, Mas. Berarti dana-dana penelitian ini datang dari mana kalau di Indonesia selama ini kamu lihat, kamu rasakan? Oh iya, dana penelitian selama ini kan datang dari pemerintah, Mas. Oh, datang dari pemerintah juga ya? Datang dari pemerintah. Belum dari industri? Dari industri, saya tidak bilang tidak ada sama sekali, Mas, ya. Sudah banyak juga penelitian yang peneliti-peneliti yang sudah bekerja sama dengan industri. Jadi, tapi kebanyakan selama ini dana itu berasal dari pemerintah. Nah, jadi tujuannya sebelumnya ya, kalau sekarang sudah berbeda, Mas, tadi seperti saya bilang ya. Banyak berorientasi pada publikasi. Ya seperti tahu, Mas, kalau negara kan sudah punya anggaran ya, anggaran terhadap Iya, betul, pendidikan, pasti betul. terhadap penelitian pengembangan gitu ya. Iya, Nah, jadi dananya iya. kebanyakan dari pemerintah. Tapi akhir-akhir ini saya lihat juga mulai terjadi banyak kolaborasi ya. Jadi dari kebijakan pemerintah ya, dari pendekatan dilakukan pemerintah, akhirnya semua universitas juga mempunyai pemikiran yang sama, sehingga sekarang mereka mulai menggerakkan tersebut. Bagaimana hasil penelitian pendidikan ini bisa berimpact pada masyarakat. Iya, iya, iya. Karena di zaman sekarang ini kan ya kalau Pak Jokowi seperti kamu bilang tadi kan selalu memang kata inovasi, inovasi, Iya, inovasi iya. itu yang selalu dia kembangkan dan awal dari inovasi harus ada penelitian-penelitian bukan? Betul, Tanpa ada betul, Mas. penelitian yang terstruktur yang konsisten, tentu saja sulit sekali untuk menciptakan inovasi dan kita memang tahu bahwa negara salah satu yang paling inovatif di dunia ini adalah Jepang juga ya. Iya. Adalah Jepang juga. Nah, berarti kamu sangat nikmatilah
Ini bekerja sebagai dosen, sebagai peneliti di Tokyo University ini, Bro. Iya, ini sedang beradaptasi, Mas, sedang beradaptasi dengan lingkungannya ya, dengan lingkungannya, dengan bahasanya, juga dengan apa namanya, segala dinamikanya di sini gitu, Mas, ya. Iya 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 Jadi, iya. eee yang saya lihat juga apa namanya, sekarang juga di Tokyo City University saya juga sebenarnya agak kaget juga, saya diminta membuat lab juga gitu kan, membuat lab Oh. penelitian. Nah, saya pikir tadi Oh. saya kan di-attach ke salah satu lab-nya profesor gitu kan. Iya iya Ternyata, iya. "Oh nih, Niko kamu ada ini nih, silahkan buat lab," gitu kan. Hmm. Silahkan dibuat konsepnya seperti apa, Hmm. Hmm. lalu Hmm. ya juga diberikan support juga ya, diberikan Hmm. support Hmm. juga, dan juga sudah mendapatkan mahasiswa juga, mahasiswa tingkat 1 gitu kan. Hmm. Jadi Hmm. selama 6 Hmm. bulan pertama ini saya sibuk mengkonsep, Lab penelitian sendiri saya nih. daerah kemana, jadi saya track back lagi, Mas. Jadi penelitian saya selama ini ke arah mana, saya coba merangkum suatu keyword yang kira-kira bisa merangkum semua itu gitu dan ke depannya ke arah Hmm. mana gitu, Mas. Nah, Wih wih. jadi Jadi mmm, ya silakan silakan, Bre. oh ya, jadi tadi itu juga, Mas, ya, jadi tadi, menyambung juga dari kata-kata Mama tadi inovasi itu. Iya. Ya, jadi mungkin tadi Mama bertanya mungkin selama ini dana dari mana kok ujungnya ke Iya. publikasi berarti nggak menghasilkan uang lagi gitu, Mas, ya. Ah, itu pikiranku memang benar. Iya iya, betul, Mas. Iya iya. Ya Iya. memang tujuannya inovasi itu sebenarnya di situ juga, Mas, sebenarnya. Karena yang Hmm. namanya kalau misalnya ada dana dikucurkan gitu kan, Iya. kalau tidak menghasilkan lagi kan ya nggak ya berhenti di situ kan. Nggak Berarti di situ kan? Iya dana kan? dari Betul sektor kan? lain lagi dikembangkan. Nah, jadi dengan Betul. inovasi itu sebenarnya ya mewujudkan penelitian yang berkelanjutan, Mas. Iya Jadi iya iya. dari inovasi misalnya dapat suatu produk gitu kan, Iya. produk yang bisa dijual ke industri, ke Iya. masyarakat, bisa Iya. menghasilkan dana lagi, dana itu akan Mhm. diputar lagi untuk penelitian berikutnya. Mhm mhm Nah, mhm. jadi Nah, saya dengan bergulir terus dia kan? bergulir Mhm. terus. Jadi pemerintah juga nanti akan mendapatkan manfaat yang baik ya dari penelitian tersebut ya. Iya, tentu Dari saja, dana-dana betul. paten misalnya gitu kan, paten-paten Betul. yang dihasilkan peneliti, dari Betul. swasta juga nanti bisa mendapatkan impact dari penelitian para industri, dari universitas juga biasanya kalau, apa namanya, peneliti mengajukan paten kan, biasa kan ada yang bekerja di universitas, patennya atas nama universitas gitu kan. Iya iya Jadi iya. universitas juga akan mendapatkan royalti dari situ. Pastilah Nah, dan pastilah. nantinya Mhm. royalti-royalti yang didapatkan itu ya bisa diputar lagi untuk membiayai penelitian, membiayai publikasi, dan Mhm membiayai mhm. hasil-hasil yang berikutnya. Jadi Iya iya. memang harus ada seperti itu, Mas, supaya bisa Iya. sustainable. Betul sekali, Bro, Mhm betul sekali, Bro. Jadi, apa namanya, mhm salah satu yang saya juga, agak tanda petik ya, mhm. eee, untuk tanda apa, agak ragu di Indonesia ini, Iya, kita di Mas. Indonesia, kalau kamu tadi bilang bahwa penelitian itu orientasinya masih ke publikasi, Mhm satu sisi. mhm. Namun di sisi yang lain, kebanyakan ini orang Indonesia itu kan nggak suka membaca. Iya Kecuali membaca penelitiannya sendiri. Nah, iya kan gitu iya kan, iya. membaca karyanya sendiri. Nah, jadi seandainya pun dipublikasikan itu siapa pula yang baca nanti kan. Nah, ini Mhm kan satu apa namanya ya, satu, hal yang harus diputus kalau mhm memang dihasilkan dan mhm dipublikasikan hasil-hasil penelitian yang bagus. mhm. Tapi kalau dibaca dan diimplementasikan itu kan bagus. Iya. Tapi kalau hanya dipublikasikan sebentar, tapi setelah itu hanya terdokumentasikan saja, Mhm tidak mhm ada langkah selanjutnya dari penelitian tersebut. mhm. Nah, buat apa juga ya penelitian tersebut? Iya. Jangan-jangan Mhm. hasil penelitian itu, apalagi di publikasi internasional, nanti orang-orang luar juga yang memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Iya, Kan betul bisa sekali, saja Mas. terjadi seperti itu, Bre. Iya, betul sekali, Mas, betul. Jadi Hmm. sebenarnya ini, Mas, apa namanya, kalau dari penelitian menghasilkan Hmm. publikasi ya, Hmm. sebenarnya sih kalau zaman sekarang karena paper sudah ya sekarang banyak juga publisher jurnal, banyak juga Betul, publisher betul, buku gitu, Mas, ya. betul, betul sekali, Saya betul rasa sekali. sekarang saat ini buku itu sih banyak dibaca sih, Mas, kalau menurut saya, Mas, ya. Jadi dari Mhm. pengalaman kalau misalnya peneliti terus publikasi, mereka juga harus me-refer pada penelitian sebelumnya gitu kan. Mau Pastilah nggak mau pastilah. mereka harus membaca publikasi sebelumnya. Tapi memang di situ, Betul. Mas, di situ, kuncinya.
Di situ kuncinya, bahwa nantinya ketika itu jadi publikasi, akan stop sampai di situ. Nah, Iya, kan begitu kan. dan jadi manfaatnya itu nggak bisa dirasakan langsung gitu ya. Nggak Iya, bisa dirasakan langsung pemerintah, nggak bisa dirasakan langsung masyarakat. Nah, betul, tapi betul. memang menggiring dari publikasi ini kan seperti apa, ya, seperti validasi dari konsep gitu ya. Yap, Kita punya konsep, pasti, kita uji ya, pasti. kita punya hipotesis, kita uji, hasil validasinya kita masukkan di situ. Kalau dalam penelitian itu ada namanya tingkat kesiapan teknologi namanya. Dari tingkat kesiapan teknologi 1 sampai 9. Tingkat kesiapan teknologi 1 sampai 3 itu namanya biasanya dinamakan penelitian dasar. Nah, itu biasanya ujungnya publikasi. Ujungnya Nah, publikasi. tingkat kesiapan teknologi 4 sampai 9 ini yang menggiring sampai ke produk tersebut bisa diimplementasikan ke masyarakat. Jadi di Oke. masing-masing tingkat kesiapan teknologi ini sudah dicantumkan requirement-nya apa. Dari 4 mau naik ke 5 requirement-nya seperti apa, 5 mau ke 6 requirement-nya seperti apa gitu kan. Sampai ke 6 misalnya sudah ada prototipe yang siap diuji di lingkungan sebenarnya seperti itu. Nah, dari situ artinya kan prototipe-nya sudah jadi gitu, ya, sudah jadi, Oke. sudah siap di lingkungan. Nah, dari 7 ke 9 itu nanti mulai misalnya disimulasikan dengan industri gitu kan, Iya, disimulasikan ke iya. masyarakat. Jadi Iya. memang dari publikasi sampai diterapkan ke masyarakat itu tahapnya itu pun masih panjang, Mas. Masih panjang ya, Masih 9 panjang. kau bilang Nah, tadi ya, 9 tahap ya? iya, tahapnya masih panjang. Nah, jadi Hmm. itu pun butuh effort sendiri gitu ya, butuh effort sendiri. Iya. Jadi misalnya dari salah satu penelitian saya, terakhir saya sudah sampai mencapai TKT 6 gitu ya. Nah, mencapai tingkat teknologi 6, sudah punya prototipe. Nah, ke-7, 8, dan 9 ini juga masih banyak, masih berjuang terus. Masih berjuang Masih terus. berjuang terus. Benar. Padahal ya Mama ketahui juga ya, sebagai akademisi kan, satu, penelitian kita kadang tidak terpaku di topik itu aja, ada topik-topik Iya. yang lain kan. Lalu Iya. juga secara kegiatan juga banyak juga gitu kan, mengajar, membimbing, dan juga kegiatan yang lain. Jadi untuk mencapai sedangkan 7, 8, 9 ini artinya kita perlu berdiskusi dengan industri, mencari Iya. kira-kira bagaimana cara menjualnya ke masyarakat, mengadakan pengujian lebih lanjut, ya. Oke. Jadi kalau misalnya di penelitian di bidang obat misalnya ada ujian dari BPOM dan sebagainya gitu, Mas. Jadi atau misalnya kalau produk ada sertifikasi produk dan sebagainya. Jadi itu tahapan yang panjang, Mas. Jadi memang kalau di Indonesia kita masih banyak belajar dari hal itu situ ya, karena kita masih berkembang dalam hal itu. Kalau begitu di Indonesia dari 1 sampai 9 tadi mayoritas menurut saya itu baru 1 sampai 3 ya, Bro ya? Ya, di 1 sampai 3 itu paling banyak, Mas, itu paling Itu banyak. paling banyak ya? Itu Itu paling kalau banyak. misalnya saya lihat di penelitian kalau di skema ini kan biasanya kan dari pemerintah memberikan research grant gitu, Mas, ya. Ada namanya penelitian dasar, terapan, sama pengembangan. Dasar tadi itu yang 1 sampai 3. 4 sampai 6 itu terapan, ya pengembangan. Saya rasa Terapan, kebanyakan akademisi ini masih apply pengembangan, masih apply-nya ke dasar. dasar. Nah, karena mereka udah tahu tuh bahwa 4 dan 6 itu sampai 9 itu lebih berat gitu ya. Tapi saya lihat juga sudah Iya. banyak juga yang mulai mengeksplor di tengah ini, di 4 sampai 6. Ya. Baguslah. Ini di masa Nadiem Makarim ini barangkali ya, di masa Pak Jokowi inilah udah mulai ke situ ya? Ya, diarahkan jadi dari pemerintah sendiri sudah mengarahkan ke sana, sehingga sudah semakin banyak peneliti yang sudah mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi Iya. saya nggak bilang nggak ada sama sekali, Mas, ya. Dari Oh dulu juga iya, pasti sudah ada lah, ada. pasti ada lah. Sudah ada peneliti-peneliti yang mulai hal tersebut. Saya tahu juga ada peneliti yang punyai paten, punya banyak paten, mereka punya belasan paten, dari paten itu sudah dihasilkan juga belasan startup. Ada juga peneliti seperti itu di Indonesia. Jadi sudah ada, bukannya tidak ada gitu ya. Oh Tapi iya, wajar lah. dengan kebijakan dari pemerintah itu kan menggerakkan semua untuk bergerak ke arah sana gitu, Mas. Betul. Dan kalau kita lihat salah satu keunggulan Indonesia sebagai katakanlah dari
konteks marketingnya, Bu Bre. Ini kan Indonesia kan dengan penduduk 260 juta kan sebuah pasar untuk produk yang sangat luas gitu ya. Sangat-sangat luas. Baik itu dalam industri pertanian, teknologi, apa saja itu sebenarnya kan banyak sekali peluang untuk diterapkan ataupun di produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu sendiri pun tentu makin tinggi taraf kehidupannya, kan gitu, Bre ya. Aku ingat satu pengalaman begini, Bre. Satu pengalaman tahun 90-an saya aktif membantu Toyota dari sisi pengembangan salesman-nya. Nah, untuk para salesman itu diinfokan juga bagaimana Toyota memproduksi mobilnya. Nah, dan yang saya tangkap pada saat itu adalah satu produk baru, mulai dari pelatihan dasar, prototipe, sampai ke pengembangan ke masyarakat, itu butuh waktu setidaknya 5 tahun gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang ini tahun 2022, ya 2022, bagaimana nanti mobil yang lebih diharapkan masyarakat tahun 2027, saat ini sudah mulai penelitiannya gitu. Dan ini sudah mulai penelitian, dan dari prototipe ke pasar itu sendiri butuh waktu 2 tahun gitu. Jadi ada 200 prototipe misalnya, mana yang dipilih dari 200 ini dengan perbedaan-perbedaan makin kecil gitu, itu butuh waktu 2 tahun lagi gitu kan, sebelum menentukan prototipe. Jadi di situ pada saat itu saya lihat, wah kalau begini kita kan selalu ketinggalan dari industri dengan negara-negara maju, negara-negara Jepang seperti ini. Ini saya sebagai orang awam yang bukan peneliti pun saya sudah dengar seperti itu, sehingga kamu tadi katakan seperti itu. Oh ya, benar sekali. Nah, tapi mungkin saya menambahkan dikit dari tadi statement Mama tadi yang 5 tahun tadi yang Toyota. Nah, itu mungkin saya coba tambahkan dikit, Ma. Itu Toyota kan untuk menumbuhkan produk baru, Ma, ya. Betul. Tapi kan produk baru dengan yang kurang lebih teknologinya hampir sama ya. Ya mungkin beda sedikit dengan sebelumnya. Betul. Artinya secara teknologi, secara experience mereka kan sudah mature. Sudah mapan gitu, Ma, ya. Nah, untuk artinya mereka untuk melakukan itu mereka udah tahu caranya gitu, Ma. Ya kan? Untuk yang mereka udah tahu caranya aja butuh 5 tahun, Ma. Apalagi untuk yang nggak tahu caranya, untuk sesuatu yang sama sekali baru gitu. Nah, ini sebagai contoh, Ma, ya, sebagai contoh. Mama mungkin dengar ya teknologi 4G, 5G, 6G tahu, Ma, ya? Betul. Pernah dengar ya? Betul. Nah, teknologi 4G itu kan di awal mulai itu tahun 2010, Ma. Nah, jadi untuk beralih ke generasi berikutnya biasanya rentangnya sekitar 10 tahun. 5G kan baru mulai di launch di 2020, tapi mungkin agak delay gara-gara pandemi gitu, Ma, ya. Artinya dari 2010 sampai 2020, 2021 ini, di sana penelitian dan pengembangan untuk standar 5G dikerjakan gitu. Dan itu dikerjakannya oleh seluruh dunia gitu, Ma. Iya, seluruh dunia mengerjakannya. Itu pun butuh waktu ya. Ya, jadi bisa kita lihat untuk suatu yang baru gitu ya. Dan nanti juga untuk 5G, selanjutnya 6G, Ma. 6G itu diprediksi tahun 2030. Jadi itu kan butuh sekitar 10 tahun lagi kan. Dan itu pun dikerjakannya keroyokan nih, seluruh dunia mengerjakan. Seluruhnya mengerjakannya ya. Jadi bisa dilihat untuk sampai suatu hal yang baru terjadi itu ya kurang lebih tadi bisa kita lihat dari 5G, 5G dan 6G itu kira-kira butuh 10 tahun kurang lebih, Ma. Iya, Bro. Jadi salah satu ya yang saya pikirkan juga, kamu kan tahu saya sama abang bapak lu dari PB. Ini kan kami walau bagaimanapun ini perhatian ke pertanian ini kan tetap ya, tetap akan ada. Nah, Indonesia itu kan salah satu penghasil sawit nomor 1 di dunia gitulah. Betul. Ya. Tetapi penelitian ke arah itu untuk bagaimana memanfaatkan produk-produk sawit dan turunannya, ini kita masih sangat lemah sekali dibanding dengan Malaysia yang sudah duluan gitulah ya. Nah, produktivitas Malaysia dan Indonesia jauh sekarang ini. Tapi kenapa masih Malaysia yang menguasai pasar sawit gitu, yang bahkan yang menentukan harga sawit dunia itu adalah
ditetapkan kan di Malaysia gitu. Nah ini bagaimana nih minat teman-teman gitu ya, minat universitas, minat ya industri juga untuk lebih merangsang penelitian ini sehingga untuk produk-produk pertanian suatu saat itu Indonesia nomor satunya gitu kan. Ini kan nggak terlalu muluk-muluk ini betul, visi seperti ini, Mak. Iya, betul, Mas. Jadi Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Cadas, enak cadas. Mari kita cakap-cakap cerdas. Tandana kita go pantas. Kata tuhu kerina si belas. Nande bapa turang teman senina, sangkep geluh merkasi lima. Amin jape kundari cibal.